Ragnar puji mentalitas Marcelino. Dia pernah cetak 2 gol ke gawang tim saya. Ragnar Oratmangun berbicara mengenai skuad timnas Indonesia yang kini mayoritas diisi pemain muda. Proyek ini dimulai sejak era kepelatihan Sintayong, yang menerapkan kebijakan potong generasi dengan memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Beberapa nama yang muncul di antaranya Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Marcelino Ferdinand. Selain itu, Sintayong juga melibatkan banyak pemain diaspora muda dalam skuad Garuda, seperti Ivar Jenner, 21 tahun, Nathan Chu On, 23 tahun, Rafael Struijk, 21 tahun, Miss Hilges, 23 tahun, dan Justin Hubner, 21 tahun. Ragnar mengaku sudah mengikuti perjalanan timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023, di mana skuad ini menjadi tim termuda dengan rata-rata usia 24,33 tahun. Meski berstatus sebagai tim termuda, Ragnar memuji kualitas permainan timnas Indonesia di turnamen tersebut. Sejak Piala Asia 2023, saya sudah mengikuti perkembangan tim. Mereka bermain bagus, berani, dan bermain dengan intensitas tinggi, ujar Ragnar. Timnas Indonesia menunjukkan semangat bertarung melawan tim-tim besar di Asia. Ragnar secara khusus memuji Marcelino Ferdinand, yang dianggap memiliki mentalitas luar biasa untuk pemain seusianya. Banyak pemain muda potensial, khususnya Marcelino, ujar Ragnar. Di usia semuda dia berani untuk berkarir di Eropa. Ragnar juga mengenang momen saat menghadapi Marcelino dalam pertandingan persahabatan saat ia masih di Groningen. Dia sudah menunjukkan kualitasnya, kalau tidak salah dia mencetak 2 gol ke gawang tim saya, ujarnya. Dengan pemain-pemain muda seperti Marcelino, Ragnar yakin timnas Indonesia bisa membangun masa depan yang cerah. Tampil starter tapi beda nasib. Justin Hubner tampil solid, Ivar Jenner kebobolan terakhir. 2 pemain abroad timnas Indonesia, Justin Hubner dan Ivar Jenner, menjalani laga penting bersama klub masing-masing di Eropa dengan hasil yang berbeda. Justin Hubner membela Wolverhampton Wanderers U21 di Premier League 2, sementara Ivar Jenner memperkuat Jong FC Utrecht di Eerste Divisie. Penampilan keduanya menjadi sorotan karena memainkan peran penting dalam laga krusial pekan ini. Justin Hubner menunjukkan performa solid dalam laga lanjutan Premier League 2 melawan Crystal Palace U21. Bermain penuh di Borough Sports Ground, Hubner membantu Wolves U21 meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol tunggal Daniel Angel Enguru Mangwe di menit ke-70. Kemenangan ini mengangkat posisi Wolves U21 ke peringkat ke-11 klasemen dengan 17 poin dari 11 laga, meski mereka masih tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen, Manchester City U21. Berbeda dengan Hubner, Ivar Jenner yang bermain untuk Jong FC Utrecht tidak mampu membawa timnya meraih kemenangan. Dalam laga matchday ke-22 Eerste Divisie, Jenner tampil sebagai starter namun digantikan pada menit ke-90+2. Bermain di training kompleks Zoudenbalk, Jong FC Utrecht hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan De Graafschap. Meski sempat unggul melalui gol Adrian Black pada menit ke-41, kemenangan harus sirna akibat gol balasan Glenn Azad Umer Klouri di menit ke-86. Tambahan 1 poin membuat Jong FC Utrecht tetap berada di peringkat ke-19 dengan hanya 14 poin dari 21 pertandingan. Penampilan mereka jauh dari konsisten, dengan catatan hanya 2 kemenangan, 8 imbang, dan 11 kekalahan. Hal ini cukup kontras dengan tim senior FC Utrecht yang saat ini menempati peringkat ketiga di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Bukan pelatih luar, PSSI pastikan asisten Kluivert dari Indonesia. Hey kid. PSSI secara resmi membuka seleksi untuk pelatih-pelatih Indonesia berlisensi guna memilih 2 asisten Patrick Kluivert di Timnas Garuda. Pengumuman ini disampaikan melalui media sosial resmi PSSI, dengan tujuan mendorong transfer ilmu dari pelatih internasional kepada pelatih lokal.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi pengembangan talent pool pelatih Indonesia. Sejak awal, saya ingin ada transfer knowledge untuk pelatih-pelatih kita, ujar Erick. Program ini dirancang agar pelatih Indonesia mendapat pengalaman langsung, khususnya dalam membangun timnas senior bersama Kluivert. Erick juga menyoroti pentingnya memberi ruang bagi pelatih lokal untuk menunjukkan bakat mereka. Tahapan seleksi akan menjaring 10 pelatih terbaik, yang kemudian disaring menjadi 2 nama berdasarkan kesesuaian visi dan kebutuhan tim. Coach Patrick bersama timnya akan menyeleksi kandidat yang cocok untuk mendukung tim nasional, tambah Erick. Selain itu, PSSI berencana menambah 1 asisten pelatih dari Belanda untuk memastikan sinkronisasi antara tim U17, U20, dan U23. Erick menekankan bahwa program ini sejalan dengan inisiatif PSSI lainnya, seperti pelarangan pelatih asing di Liga 2, yang bertujuan mendukung pelatih lokal. Kita tidak boleh mengabaikan potensi pelatih Indonesia, katanya. Pelatih terpilih diharapkan dapat berkontribusi langsung dalam pengembangan timnas senior. PSSI akan mengumumkan nama-nama asisten pelatih lokal sebelum akhir Februari tahun 2025, bersamaan dengan perkenalan Direktur Teknik Timnas yang baru. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur tim nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelatih Indonesia untuk masa depan sepak bola nasional. Hairo segera merapat ke Indonesia, tak ada masalah pada proses naturalisasi. Hey kid. Gelandang Royal Antwerp, Hairo Riedewald, menjadi sorotan sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Pada usia 28 tahun, Riedewald merasa bangga dengan status barunya sebagai calon warga negara Indonesia, membuka babak baru dalam karir sepak bolanya. Selain Riedewald, penyerang Oxford United, Ole Romeni, juga menjadi target naturalisasi. Patrick Kluivert menyatakan diskusi intensif telah dilakukan, dan proses naturalisasi diharapkan selesai dalam waktu dekat. Meski belum resmi menjadi WNI, kebanggaan Riedewald terhadap Indonesia terlihat jelas dengan menyematkan ikon bendera merah putih di bio Instagram pribadinya. Langkah ini menarik perhatian publik, mengingat statusnya sebagai warga negara Belanda yang juga memiliki peluang memilih Suriname. Hairo Riedewald mengungkapkan bahwa tidak ada hambatan signifikan dalam proses naturalisasi ini dan meminta pendukung untuk bersabar. Tidak ada kendala sama sekali soal proses naturalisasi, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Mungkin kita harus melihat, mari kita lihat apa yang akan terjadi, bro. Waktu yang akan menjawab, tulisnya. Kehadiran Riedewald bersama Romeni diharapkan memperkuat skuad Garuda, terutama menghadapi laga internasional. Dengan darah Indonesia dari ibunya yang keturunan Indonesia Belanda, Riedewald memenuhi syarat menjadi WNI. Ia memulai karir profesional di Akademi Ajax Amsterdam dan debut pada 2013. Setelah 4 musim di Ajax, ia bergabung dengan Crystal Palace sebelum kini membela Royal Antwerp. Riedewald juga pernah membela timnas Belanda 3 kali pada 2015, namun regulasi FIFA memberinya kesempatan untuk membela timnas Indonesia.